tasnya abang. Pinjam. Nggak mau katanya. Jangan sayang. Salah. Nanti kita mau naik tabung apa? Pahamilah bahwa bahagia tidak harus memiliki kondisi yang sama, karena dalam setiap ujian Allah sedang memberikan kekuatan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Selamat Hari Rabu, semoga hari ibu selalu seru ya. Meskipun dengan rutinitas yang itu-itu aja, tapi yakini bahwa inilah doa yang selalu kita minta-minta. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing kegiatan di sore hari. Kalau biasanya kan Bun Ai tuh sharing kegiatan pagi hari ya, masak berat untuk bekalnya pak suami. Nah, kalau teman-teman tim apa nih? Apakah suaminya dapat bekal atau dapat makan siang dari kantor? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, ini tuh kalau hari Senin Abang Rafa itu les ya teman-teman. Jadi ini Bun Ai sore-sore pengen jemput Abang Rafa. Tabarakallah, Baby Agni tuh udah mulai tahu, meskipun masih pakai baju pendek, tapi kalau kemana-mana dia tuh selalu inget jilbabnya sama sepatunya. Mudah-mudahan selalu seperti itu sampai dewasa nanti ya, amin. Karena videonya diambil di hari Senin, jadi nanti insya Allah Bun Ai mau masak simple untuk buka puasa aja. Nah, ini Abang Bima lagi ngoceh-ngoceh ya teman-teman. Mana Rafa? Iya, mana Rafa? Rafa mana? Nah, tadi tuh sekalian sama jemput Rafa, Bun Ai coba ngecek untuk rumah lama Bun Ai yang lagi direnov tipis. Nah, ini insya Allah rencananya mau dikontrakin. Amin amin, mudah-mudahan segera laku ya teman-teman. Nah, ini sih insya Allah udah kelar ya, tinggal finishingnya aja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Bun Ai tuh jadi di rumah ini baru sekitar sebulan 10 hari. Tapi kalau untuk lingkungannya sih insya Allah hafal ya, karena emang Bun Ai sama rumah lama ini cuma beda sekitar 5-10 menit. Nah, ini alhamdulillah tadi Bun Ai tuh mampir di Engkong Pisang namanya ya. Jadi dia tuh jual pisangnya lumayan murah tapi bagus. Ini Bun Ai beli pisang uli 5.000, terus beli nangka itu harganya 15.000. Barakallah, isinya tuh banyak banget. Nah, Bun Ai juga tadi pesen sama Prima Fresh Mart itu beras sama ayam. Karena kebetulan beras Bun Ai juga udah habis, pas banget 5 liter tuh sekitar 8-10 hari teman-teman. Nah, ini Bun Ai lanjut beli ayam, belinya hari Senin, tapi sampai sekarang nih Bun Ai dubbing di hari Rabu belum diapa-apain karena emang di rumah Bun Ai masih ada stok ikan bandeng. Pas udah habis, teman Bun Ai bawain lagi ikan bandeng asli Semarang teman-teman. Karena emang anak-anak Bun Ai itu cuma suka 2 ikan bandeng sama ikan lele. Kalau yang lain-lain agak-agak kurang. Paling kadang-kadang ikan tongkol, tapi itu juga yang bentuknya cuek ya, bukan ikan tongkol basah teman-teman. Ya balik lagi dong. Yang namanya kita kan ibu ngikutin anak aja. Nah, Bun Ai hari ini mau berbagi tips ibu anti galau ya teman-teman. Nih lihat ya, udah dibawain ikan sama teman Bun Ai. Dibawain lagi sore-sore tuh ikan bandeng sama adiknya Bun Ai. Alhamdulillah rezeki nggak terduga. Oke, sambil ngelihat Bun Ai nyuci daging saya atau daging ayam, daging ayam gitu ya teman-teman. Bun Ai mau sharing-sharing untuk tips ibu anti galau. Jadi teman-teman nih yang lagi belajar mungkin bikin konten kreator atau mungkin lagi baru belajar jualan, mungkin juga lagi kerja, itu pasti kita akan menemukan 2 sudut pandang, dimana orang itu akan mencari sesuai yang dia cari. Sebagai contoh nih, kalau kita nyari tukang bakso, kita bakal ketemu sama tukang bakso. Meskipun melewati tukang pecel, kita nggak bakal ngelirik dia. Sama, kalau kita nyari pecel, kita bakal ketemu fokus sama si tukang pecel. Meskipun ada bakso yang menggiurkan, kita nggak akan tertarik teman-teman.
Jadi poin terpentingnya adalah tips ibu anti galau. Yang pertama, pahami bahwa yang bisa kita kontrol hanya hati dan pikiran kita. Selebihnya bukan tugas kita. Dan jangan pernah bermain-main sama ranah yang bukan ranah kita. Kalau enggak, kita bakalan stres sendiri. Sebagai contoh aja nih, misalnya Bun Ai menyajikan tips hemat. Terus orang-orang bakal bilang, wah pantes dia bisa A, B, dan C. Soalnya makannya gitu-gitu aja sih. Kalau menurut Bun Ai pribadi, kalau Bun Ai sajikan tips memasak Rp100.000, nah pertanyaan Bun Ai, inspirasinya tuh di mana? Karena kalau 100.000 itu masak mudah aja, tinggal beli ayam, kalau capek tinggal beli lauk pateng, karena budgetnya besar. Justru disinilah tantangan kita, bahwa di saat kita mampu masak dengan 100.000, tapi kita masak dengan 20.000. Di saat kita bilang sama orang-orang, sabar, 20.000 juga bisa masak, sabar, 20.000 juga cukup. Kita menantang diri kita sendiri. Jadi Bun Ai nggak nantang siapapun, menantang diri sendiri bahwa dengan budget segitu, bener kok bisa bersyukur. Ya gitu ya, tapi balik lagi, ada juga kan orang yang akan memandang, wah makannya pelit banget, makannya hemat banget. Ya udah, itu nggak apa-apa pola pikir mereka. Jadi bukan tanggung jawab Bun Ai untuk juga ngatur pola pikirnya mereka. Nah hari ini Bun Ai mau bikin masakan buka puasa yang ada kolak-kolaknya, alias kolak pisang. Bercanda ya teman-teman. Jadi ini pisang Bun Ai beli 5.000, tapi nggak Bun Ai masak semua sih, karena Baby Agni tuh biasanya suka dimakan gitu aja, atau Abang Bima suka dibikin piscok. Jadi ini Bun Ai sisain aja ya teman-teman. Nah untuk nangkanya sendiri juga nggak Bun Ai pakai semua. Waduh, banyak banget loh, itu 15.000. Nah ini Bun Ai pilih-pilih aja sedikit. Terus sisanya biarkan suami Bun Ai yang menyelesaikan, memandirikan nangka dari rumahnya ya. Maksudnya nangkanya dikeluar-keluarin karena emang Bun Ai nggak sempet waktunya. Nah ini untuk pisangnya pastinya Bun Ai cuci dulu, untuk nangkanya Bun Ai cuci, dan kalau daun pandan Bun Ai selalu ready ada di freezer. Jadi temen Bun Ai tuh ngasih daun pandan banyak, Bun Ai taruh freezer dan itu awet sampai berbulan-bulan. Oke, jadi lanjut ya. Untuk yang kedua adalah tips ibu anti galau. Memahami bahwa dalam sudut pandang itu selalu terjadi dua sisi, baik sisi yang suka maupun sisi yang nggak suka. Nah itu harus kita pahami sebagai makhluk yang emang jauh dari kata sempurna kan. Jadi ya kita silakan refleksi diri aja, apakah yang nggak disukain itu memang melanggar aturan Allah, berarti kita harus jauh lebih baik lagi. Tapi kalau nggak melanggar, terus membuat kita jauh lebih happy, jauh lebih bahagia, ya udah kita jalanin aja. Tapi selalu ingat bahwa kita tidak mesti disukai seluruh orang, karena kadang-kadang ketika kita berubah nih, tidak sama lagi. Bahasa anak sekarang tuh, kamu bukan circle aku, nggak diajak bestie. Selalu ingat ya dan pahami bahwa ketika kita selalu berada dalam lingkungan yang kurang baik, sebenarnya kita itu menahan untuk lingkungan yang baik masuk. Karena Allah itu adil seadil-adilnya, Dia akan selalu memilihkan lingkungan sama seperti yang kita cari, teman-teman. Jadi jangan pernah takut nih untuk meninggalkan lingkungan ya yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Meskipun perjalanannya pasti nggak mudah ya. Kayak ngeluarin santan dari kulkas ini. Ternyata santan ini dimasukin kulkas rada beku teman-teman. Bun Ai jadi kayaknya nuangnya harus butuh usaha sedikit. Nah ini untuk kolak pisangnya Bun Ai itu tambahin garam sama gula merah dan gula putih. Standar lah ya, ini bukan kolak sultan kok. Jadi teman-teman pasti buatnya juga sama. Cuman kalau Bun Ai tuh emang seneng garamnya agak banyak, jadi nggak terlalu manis banget gitu ya. Terus pas masak kayak gini, tips dari Bun Ai, jangan terlalu manis, karena nanti pas udah mateng didiemin, pisang mengeluarkan manis, nangka ngeluarin manis, yang masak juga ngeluarin manis. Oh salah ya. Itu bakalan jadi kayak manis banget nantinya ya. Jadi kalau pas lagi masak kayak gini jangan terlalu manis ya teman-teman. Nah ini Bun Ai sambil cuci-cuci piring, itu di depan rice cooker udah ada lauk ya. Jadi alhamdulillah Pak suami juga nggak rewel. Karena malu ya, kalau rewel kan bukan usia tantrum Pak. Canda ya. Jadi itu tuh lauk sisa tadi pagi sebenarnya. Mungkin nanti untuk tambahannya Bun Ai bakal goreng bandeng aja sih. Karena kan alhamdulillah nih stok bandengnya lumayan banyak. Nah, jadi ayo semangat teman-teman yang mungkin saat ini lagi galau, kok aku pengennya sih begitu, tapi kalau begitu nanti diomongin begini. Ayo segera tentukan aja tujuan hidup, prinsip hidup.
Asalkan yang terpenting satu, kita nggak dendam sama siapapun. Jangan juga nih kita bilang bahwa ya udah aku mah diapain aja ikhlas biar Allah yang balas. Jangan ya, itu sama aja ngasih tugas Allah untuk ngebalesin dendam kita. Kalau udah ikhlas ya udah ikhlas aja teman-teman. Nah ini alhamdulillah masa kolaknya udah selesai. Ini gerakan nggak dipercepat, emang Bu Nay kayak gitu. Pengen nyari anak-anak untuk mandi sore. Karena udah sore juga sekitar jam 5-an ya. Ini untuk area perumahan Bu Nay nih teman-teman. Nah itu tuh ternyata anak-anak lagi ngumpul-ngumpul ya. Ya gini lah anak-anak happy gitu aja tuh seneng ya. Gak ada modal, gak ada apa. Yang penting mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Ya udah ini. Nah ini juga termasuk tips yang ketiga. Bahwa ketika kita gak mau galau, bersosialisasilah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah juga kita memaksakan supaya dianggap teman. Nah itu bahaya banget. Ingat ya, uang 200.000 ke pasar untuk membeli kompor itu masih mungkin dapat, tapi kalau membeli kulkas itu bakalan kayak nggak logika. Sama teman-teman yang mohon maaf banget kayak kompor itu mudah banget teman-teman dapetin, tapi temen yang kayak kulkas harusnya kita jaga dengan baik karena itu mahal harganya. Oke, sampai sejauh ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung sketsa Bunda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jika berkenan boleh bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang punya channel YouTube juga boleh nih tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Bunda bersilaturahim kembali. Nah ini udah sore, anak-anak waktunya mandi. Menu buka puasa kolak pisang juga udah matang. Jadi Bun Ai udahin dulu nih videonya sampai sini. Mohon maaf banget ya kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.